الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan banyak nikmat pada kita sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Salawat dan salam semua tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah. Seingat saya terakhir sampai di orang-orang yang merawat beliau, dari semenjak merawat Rasulullah SAW, mulai dari ibundanya, sebelumnya disusui oleh Halimah, kemudian dikembalikan lagi kepada ibundanya, umur kurang lebih 6 tahun ibundanya meninggal, kemudian beralih pengasuhan kepada kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Maka ketika 2 tahun pengasuhan kakeknya, tepatnya ketika umur beliau umur 8 tahun 2 bulan 12 hari, kemudian kakeknya meninggal dunia. Kemudian beralih pengasuhannya kepada Abu Thalib. Dan Abu Thalib inilah yang selalu menjaga beliau. Bahkan sampai ketika nanti Abu Thalib akan melakukan perjalanan dagang ke Syam, beliau saat itu ketika sudah hendak berangkat, bersiap-siap untuk berangkat, Rasulullah meminta ikut. Kemudian Abu Thalib pun mengajaknya. Dia tidak tega, kata Abu Thalib, aku tidak akan pernah bisa berpisah denganmu selamanya. Maka akhirnya Abu Thalib pun membawa Rasulullah kecil ketika itu. Kemudian kita beralih kepada pembahasan, ini kalau saya nggak lupa ya, mudah-mudahan, yaitu kepada beberapa peristiwa atau kejadian sebelum kenabian. Ada beberapa yang dicatat dalam buku sirah, beberapa peristiwa yang terjadi sebelum Rasulullah SAW diangkat. Yang pertama adalah yaitu ketika Mekah pada saat itu terjadi kekeringan, tidak turun hujan, lembah-lembah kering semuanya. Sehingga mereka datang kepada Abu Thalib, mengeluhkan permasalahan yang sedang mereka alami, berupa tidak turunnya hujan, sehingga kebun-kebun mereka tidak terairi oleh air. Maka mereka meminta solusi dari Abu Thalib untuk mengatasi masalah ini. Maka ketika itu Abu Thalib pun berjalan menuju ke Ka'bah dengan beberapa anak kecil, termasuk ketika itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di situ Abu Thalib menempelkan tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dinding Ka'bah, sambil tangan beliau memegangi tubuh Rasulullah, dan di situ melalui perantara Rasulullah SAW dia meminta hujan. Maka secara langsung Allah memperkenankan permintaan dari Abu Thalib, dengan tiba-tiba langit yang ketika itu cerah
kemudian tiba-tiba mendung, gelap. Maka tidak lama kemudian hujan pun turun. Artinya bagaimana Abu Thalib bertawasul, ya. Kalau bahasa kita sekarang juga bertabaruk dengan Rasulullah SAW ketika itu, sehingga Allah pun menurunkan hujan. Dan bergembiralah semua orang karena apa? Kekeringan berakhir, kemudian kebun-kebun mereka pun bisa diairi oleh air. Itu kejadian yang pertama yang dicatat oleh para ulama sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi. Kemudian yang kedua adalah pertemuan beliau dengan Bukhairah. Jadi ada yang kita bisa mungkin mendapatkan, ada yang membacanya dengan Bukhairah, ada yang membacanya dengan Bahirah mungkin. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena dulu tulisan Arab itu tidak ada baris dan tidak ada titik. Ya kalau secara ini. Maka itu yang akhirnya karena tidak ada baris dan tidak ada titik, memunculkan salah satunya macam-macam qiraah dalam Al-Quran. Misalnya saya pernah contohkan surat Al-Hujurat ayat ke-6, ya. Bagaimana ada paling tidak dua versi dalam membacanya, dua qiraah dalam membacanya. Ada yang membaca dengan fatabayyanu, ada yang dengan fatasabbatu. Ya. Jadi lengkapnya Allah berfirman di situ, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu riwayat yang masyhur yang kita pakai, yang kita pelajari. Tapi riwayat yang lain bacanya tidak dengan fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatathabbatu. Nah, itu perbedaan qiraahnya. Jadi karena apa? Lekukannya kan sama itu. Jadi nggak ada yang bisa membedakan antara ta, sa, ba, ya, tidak ada yang bisa bedakan kecuali orang Arabnya sendiri. Gitu. Nah begitu juga. Makanya sama juga dengan beberapa tulisan Arab yang lain ya, karena memang tidak ada barisnya. Gitu. Maka ini tidak kita permasalahkan. Ada yang menyebut dengan Bahira, ada yang menyebut dengan Bukhairah. Tetapi menurut keterangan lahir, nama aslinya adalah Jarjis, ya. Jarjis. Itu tadi saya sampaikan pembukanya, ketika Abu Thalib bersiap-siap untuk berangkat dalam perjalanan dagangnya ke Syam, maka ketika itu Rasulullah kecil merengek untuk bisa ikut. Maka akhirnya Abu Thalib pun membawa Rasulullah SAW dalam perjalanan dagangnya. Maka sampailah mereka, singgahlah di sebuah tempat daerah namanya Bushra, salah satu wilayah Syam. Maka ketika itu mereka lewat di rumah yang sekaligus juga menjadi tempat ibadahnya Jarjis ini. Jarjis ini seorang ahli kitab Nasrani. Sudah sering sebenarnya rombongan dagang Quraisy melewati tempat tinggal dari Bahira atau Bukhairah ini, Jarjis ini. Tetapi sebelumnya tidak pernah diperhatikan oleh Jarjis ini. Ya seperti umumnya orang lewat di tempat tersebut gitu. Tetapi ketika pada saat Rasulullah kecil ketika itu ikut, maka agak berbeda. Ketika dari dalam tempat ibadahnya itu dia melihat rombongan dagang Quraisy tadi. Rombongan dagang Quraisy. Ada yang unik, ada yang menakjubkan ketika melihat serombongan dagang Quraisy ini berjalan. Kenapa? Ketika itu ada awan yang menaungi mereka. Maka begitu rombongan dagang itu lewat, Bahira atau Bukhairah ini pun datang menemui rombongan dagang Quraisy ini. Dan langsung
sebelumnya meminta kepada pembantunya untuk memasak makanan yang banyak karena hari ini dia akan menjamu kafilah dagang dari Mekah. Lalu disampaikanlah kepada rombongan dagang tadi, ditemui oleh Bahira, nanti aku jamu kalian, ya, makan. Gitu. Semua menyambut dengan baik. Ya, ada apa gerangan? Pokoknya kali ini, kata Bahira, saya ingin menjamu kalian. Aku menjamu. Ingat, tidak boleh ada satupun rombongan kalian yang tidak ikut dalam jamuan itu. Silakan. Akhirnya sesuai dengan waktu yang ditentukan, datanglah rombongan dagang Quraisy tadi memenuhi undangan Bahira. Tapi ketika Bahira memperhatikan satu persatu, lalu dia bertanya, ini kayaknya belum semua ya? Lalu kata ketua rombongan, iya, satu saja, anak kecil, di mana kami tugaskan untuk menjaga dagangan kami. Kata Bahira, enggak, saya tidak mau. Semuanya harus ikut. Semua harus hadir di tempat ini. Maka begitu dijemput Rasulullah, begitu sampai di tempat Bahira, Bahira langsung memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu akhirnya jamuan makan malam berlangsung. Kemudian setelah itu, setelah selesai makan bersama, setiap rombongan anggota dagang Quraisy itu berpencar. Maka tinggallah Rasulullah bersama dengan Bahira. Ya. Lalu didekati oleh Bahira Rasulullah. Lalu kata Bahira, wahai anak kecil, demi Lata dan Uzza, aku mohon engkau menjawab pertanyaanku dengan jujur. Maka kata Rasulullah, aku tidak mau ketika engkau menyebut kalimat demi Lata dan Uzza. Tidak ada yang lebih aku benci, kata Rasulullah SAW ketika itu, kecuali dua kalimat itu. Lalu kata Bahira, aku lakukan ini karena aku mendengar ini menjadi kebiasaan kalian. Selalu ketika mengucapkan, ya, rombongan kalian itu sama, mengucapkan demi Lata dan Uzza, demi Lata dan Uzza. Lalu, enggak, bagiku enggak. Tidak ada yang lebih aku benci dibanding dengan kalimat itu. Maka akhirnya Bahira pun mengganti kata-katanya, demi Allah, aku ingin engkau jawab pertanyaanku dengan jujur. Jangan ada yang ditutupi. Silakan kau bertanya. Lalu ditanyalah Rasulullah segala hal tentang postur beliau, pokoknya tentang kehidupan beliau selama ini gitu. Maka setelah mendengar apa yang disampaikan Rasul, semakin yakinlah Bahira. Persis sekali ciri-cirinya, sama persis dengan yang dia pahami dari kitabnya tentang Nabi akhir zaman. Kemudian dia datang menemui Abu Thalib. Ya, ini siapa? Bertanya pada Abu Thalib. Ini siapa anak ini? Dia anakku. Kata Bahira apa? Nggak mungkin dia punya ayah. Nggak mungkin dia punya ayah saat ini. Bahira langsung bilang gitu. Padahal nggak tahu sebelumnya kalau Rasulullah ya yatim. Jadi nggak mungkin dia punya ayah saat ini. Ya. Kau bohong. Kau bukan ayahnya. Kalau Abu Thalib, kata Abu Thalib, betul, saya bukan ayahnya, dia anak saudaraku. Pasti. Jadi artinya kalau kita lihat dari pertanyaan Bukhairah tadi, ya itu jelas. Disebutkan dengan jelas di kitab suci mereka, gitu ya, tentang ciri Nabi, termasuk dia adalah anak ya yatim. Jadi maka kata Abu Thalib, betul ayahnya sudah meninggal dunia sebelum dia lahir. Ketika dia masih dalam kandungan ibunya. Lalu ditanya lagi tentang kehidupan Rasul seperti itu. Maka setelah dijawab oleh Bahira, oleh Abu Thalib, kemudian kata Bahira, aku sarankan bawa anak ini pulang. Jangan kau teruskan perjalananmu, karena aku khawatir ketika ketemu dengan pendeta-pendeta Yahudi, maka ponakanmu ini akan dibunuh. Nah, akhirnya setelah Abu Thalib menyelesaikan transaksi bisnisnya, kemudian dia pun membawa pulang Rasulullah SAW. Apakah ada usaha sebelumnya ketika saat Abu Thalib menyelesaikan transaksi bisnisnya, perjalanan dagangnya? Oh, sudah ada usaha. Ada 3 orang dari orang Yahudi yang dia tahu tentang ciri itu,
kemudian dia cari Rasulullah. Mana anak itu? Kemarin kita lihat di sini. Ya. Karena dia persis sama, pengetahuannya sama gitu. Ya. Jadi di mana pada saat Rasulullah rombongan dagang Quraisy berjalan, ya kelihatan sekali itu, terlihat oleh Bahiro dan juga tadi yang diyakini oleh 3 orang tadi bahwasanya awan itu menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi ketika melihat rombongan dagang Quraisy itu berteduh di sebuah pohon, maka tidak hanya itu, ranting pohon pun semuanya menunduk memberikan naungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melihat batu dan pohonan yang lain semuanya bersujud. Ya. Maka jelas keyakinan mereka tidak akan mungkin itu terjadi kecuali pada seorang nabi. Maka semakin yakin. Dan usaha 3 orang tadi yang mencari Rasul tidak berhasil. Karena ketika itu Rasulullah sempat disembunyikan oleh Bahiro. Ya, tadi karena Abu Thalib tidak langsung membawa, tapi selesaikan transaksi bisnisnya. Ya. Kemudian sampai akhirnya mereka menemui Bahiro. Lalu diingatkan oleh Bahiro, kalian ini paham tentang siapa itu Nabi terakhir, karena itu dijelaskan dalam kitab suci kalian gitu. Tapi kenapa kalian ingin membunuh? Sehingga akhirnya setelah terjadi dialog dengan Bahiro 3 orang tadi, kemudian mengurungkan niatnya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah dan Abu Thalib selesai dalam perjalanan dagangnya dan membawa Rasulullah pulang kembali ke Mekah. Jadi itu jelas sekali. Ya. Dari sini kita bisa memahami bagaimana ciri Nabi terakhir itu, yaitu Rasulullah, dengan gamblang disebutkan dalam kitab suci mereka. Tetapi mereka kenapa tidak mau beriman? Ya, karena Allah jelas sekali menyebutkan dalam Al-Quran, wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Kebanyakan dari ahli kitab sangat menginginkan kalian itu kembali keluar dari Islam, ya, kembali kepada kekafiran. Hasadam min 'indi anfusihim. Apa sebabnya? Karena mereka hasad. Ya, mereka hasad kepada kalian. Sehingga mereka sulit untuk menerima kebenaran. Kalau orang sudah punya sifat hasad pada dirinya, maka sampai kapanpun kebenaran itu tidak akan pernah bisa masuk. Ya, padahal terang benderang kebenaran itu. Maka ini menjadi pelajaran buat kita. Jangan sampai sifat hasad itu bersemayam pada diri kita. Ya, sifat hasad, sifat sombong, ya, ketika sudah melekat pada diri kita, ada dalam hati kita, maka sulit bagi kita untuk menerima kebenaran. Dan itulah yang diberlakukan bagi orang-orang Yahudi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah perang Fujar, ya, atau perang Fijar. Ada beberapa versi istilah perang ini. Perang yang terjadi antara Quraisy yang dibantu oleh Bani Kinana dengan Qais bin Ailan. Ketika itu Rasulullah ikut terlibat dalam peperangan itu. Beliau menyiapkan anak-anak panah yang mau digunakan oleh paman-paman beliau dalam peperangan itu. Ya. Jadi beliau juga pernah ikut berperang sebelum menjadi nabi. Nah, kita lewati, tidak terlalu detail kita bicara tentang Fujar. Kemudian ada Hilful Fudul. Itu perjanjian kebulatan tekad atau sumpah setia. Ya, ini salah satu sebabnya riwayat menyebutkan karena ada orang dari luar kota Mekah yang dizolimi, berdagang, diambil dagangannya tapi tidak dibayar. Kemudian dia berteriak meminta tolong, lalu datanglah salah satunya ketika itu paman Rasul, mendengar keluhannya, kemudian paman Rasul mengadukan kepada yang lain, dan berkumpullah banyak orang ketika itu untuk berjanji setia dalam rangka membela orang-orang yang dizolimi di kota Mekah khususnya. Maka itu disebut dengan Hilful Fudul. Tapi yang menarik dengan perjanjian, dengan peristiwa Hilful Fudul ini, ketika Rasulullah sudah diutus sebagai nabi, beliau teringat dengan perjanjian Hilful Fudul ini, akan peran beliau dalam perjanjian ini. Apa kata Rasul? Seandainya peristiwa itu saat ini terjadi lagi, maka aku akan ikut terlibat di dalamnya. Artinya di sini pelajarannya, kalau kita mengambil dari tinjauan
tinjauan dakwah gitu ya, bahwasanya tidak semua sesuatu yang tidak berasal dari Islam ya itu kita tolak. Banyak orang-orang yang di antara kita kaum muslimin yang masih kaku. Pokoknya ini bukan dari Islam, tidak boleh kita pakai. Padahal hilful fudul itu bukan produk Islam, tapi dia produk orang-orang Arab jahiliyah. Tapi Rasul mengatakan seandainya itu ada lagi, maka aku akan terlibat di dalamnya. Nah, banyaklah dalam kehidupan kita yang dalam kehidupan bernegara ini hal-hal yang itu harus kita lakukan, padahal itu bukan berasal dari Islam, bukan produk Islam. Nah, maka kita tidak bisa serta-merta menolak, mengatakan ini batil dan lain sebagainya, sesat dan lain sebagainya gitu. Maka harus dilihat dulu apakah yang bukan berasal langsung dari Islam itu bertentangan dengan syariat Islam atau tidak. Kalau enggak, maka itu boleh dipakai gitu. Seperti itu. Maka salah satunya para ulama mengatakan ya khususnya terkait dengan sistem-sistem yang sekarang berlaku gitu ya. Misalnya tentang di negara kita yang menganut sistem namanya demokrasi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu jelas banyak sampai sekarang pun masih yang menolak namanya sistem demokrasi. Itu batil, itu kafir, ya nggak boleh kita terlibat di dalamnya dan lain sebagainya gitu. Nah, padahal dari situ kalau kita belajar dari hilful fudul, ternyata hilful fudul juga bukan produk Islam. Tapi Rasulullah sangat ingin terlibat kalau itu terjadi lagi. Kenapa? Karena jelas isinya itu bagus sekali dalam rangka membela orang-orang yang lemah, gitu. Orang-orang yang lemah. Itu yang dilihat salah satunya. Maka kita harus bijak dalam memandang sesuatu. Ketika kita menilai itu bukan dari Islam, maka tidak serta-merta kita langsung menolaknya, memeranginya apalagi. Ya. Kita harus lihat dulu, adakah manfaat, adakah kebaikan di dalamnya. Kalau ada, dia boleh dipakai, silakan. Ya, dia boleh dipakai. Nah, itu salah satunya di negeri kita seperti itu. Ini belajar dari hilful fudul. Kemudian juga Rasul juga bekerja ya, dan juga berdagang seperti itu. Termasuk ketika nanti kita masuk pada pembahasan tentang ketika Rasulullah menikahi ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Jadi prosesnya kan begitu. Berita tentang Rasulullah, tentang Muhammad SAW itu sudah sampai ke telinga Khadijah. Dia tertarik dengan Muhammad. Ya. Khadijah itu biasa melakukan dagangnya itu dengan orang-orang yang membawanya itu dengan sistem mudorobah bagi hasil. Maka ketika dia tahu ada seorang yang jujur bernama Muhammad, dia datangi Rasulullah ya, untuk mau membawa dagangan beliau. Bahkan dengan diiming-imingi, kalau kamu mau bawa dagangan saya akan berikan kamu keuntungan 2 kali lipat yang tidak saya berikan kepada yang lain. Jadi kalau yang lain satu saja gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad mau bawa dagangannya, itu dikasih keuntungan 2 kali lipat. Ya, itu karena kejujuran yang sangat luar biasa, gitu, terkenal. Jadi Khadijah tertarik. Ya. Nah, kemudian Rasulullah sepakat, oke, saya bawa daganganmu. Nah, cuman ketika itu Khadijah minta didampingi oleh pembantunya ketika Rasulullah melakukan perjalanan dagang, yaitu oleh Maisarah. Maisarah kemana? Mana saya bilang Maisarah laki perempuan? Laki-laki ya. Jadi Maisarah itu laki-laki. Kalau kayak di sini sekarang perempuan. Kayak di sini ada lagi. Mana? Toha. Toharo gitu ya. Mutoharo kan. Di sini ternyata laki-laki. Enggak usah heran. Ada Toha ada? Enggak ada. Nah, jadi sama juga Maisarah. Di kalangan bangsa Arab, ketika itu Maisarah itu laki-laki. Tapi di Indonesia menjadi nama perempuan. Enggak umum gitu. Adakah yang namanya laki-laki Maisarah di sini? Nah, pasti orang semua menduganya dia
perempuan. Padahal aslinya Maisarah itu laki-laki. Nah, itu pembantunya Khadijah. Maka ditugaskan, pokoknya kamu dampingi Muhammad, ya, kamu pantau setiap pergerakannya. Seperti apa sih gitu. Benarkah berita-berita yang selama ini sampai kepadaku tentang Muhammad, tentang kejujurannya, tentang kebaikannya, tentang kesantunannya gitu. Maka kemudian didampingi ya. Luar biasa, banyak hal-hal yang sangat menakjubkan yang dilihat oleh Maisarah selama dia ikut berdagang bersama dengan Rasulullah. Tidak hanya masalah kejujurannya yang membuat diantaranya ketakjuban seorang Maisarah, lalu dia dilaporkan kepada tuannya yaitu Khadijah. Kejujurannya jelas, cara dagangnya yang begitu luar biasa, sehingga semua dagangannya ludes habis. Ketika kembali dia setorkan, Rasulullah setorkan semua ini dagangan, hasil dagangannya. Maka kemudian setelah itu Maisarah pun bercerita kepada Khadijah tentang pengalamannya berjalan berdagang bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, yang membuat takjub itulah ketika kami berjalan, suasana terik panas matahari. Tapi aku melihat pada saat Muhammad itu berjalan, ya, aku melihat dua malaikat menaunginya. Dua malaikat menaunginya. Sehingga seolah dia tidak merasakan kepanasan. Padahal sekali lagi Rasulullah tidak memahami, tidak mengetahui tentang hal itu. Dan ini yang melihat semuanya orang lain. Ketika Jarjis juga tadi yang melihat Jarjis, Rasulullah tidak menyadari. Begitu juga dalam perjalanan dagang dengan Maisarah ini. Dia melihat ada dua makhluk yang menaungi selama perjalanan Rasulullah ketika suasana begitu panas. Maka itu semakin mengundang penasaran dari seorang Khadijah. Maka akhirnya dia pun mengutus orang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah mau melamar dirinya. Kemudian setelah mendengar utusan itu, kemudian Rasulullah berbicara kepada paman-paman beliau. Lalu kemudian Hamzah mendampingi beliau untuk melamar Khadijah. Sampai ditentukan waktunya pernikahan mereka berdua. Nah, ketika itu yang masyhur kita tahu Rasulullah berumur 25 tahun, sementara Khadijah berumur 40 tahun. Bukan tidak ada tokoh Quraisy yang melamar Khadijah. Banyak yang melamar Khadijah. Siapa yang nggak mau melamar Khadijah? Cantik, kaya raya, punya kepribadian yang luar biasa bagusnya. Maka tapi tidak ada satupun yang membuat Khadijah terpikat. Barulah ketika melihat pribadi Rasul, dia sangat terpikat sekali dengan Rasulullah SAW. Bahkan dia yang meminta agar Rasulullah mau melamar dirinya. Maka akhirnya pernikahan itu berlangsung dan Rasulullah memberikan mahar kepada Khadijah sebanyak 20 ekor unta betina muda. Ya, itu maharnya Rasul. Jadi nggak ada yang perlengkapan alat sholat nilainya gitu ya. Sekarang perlengkapan alat sholat. Karena apa? Mahar itu menjadi hak wanita. Kata para ulama, wanita itu haknya adalah ada hak maliyah, ada hak madiyah, ma'nawiyah. Nah, salah satu hak maliyah dari wanita itu adalah mahar. Ya, mahar. Jadi kalau punya duit, ya, punya harta, jangan tanggung-tanggung maharnya. Berikan, itu hadiah buat mereka. Dan itu menjadi hak yang juga diatur dalam Islam bagi mereka. Itu menjadi hak sepenuhnya buat mereka. Ya kalau nggak ada baru seperangkat alat sholat boleh. Gitu ya. Dulu juga di masa Nabi ada yang cuma pakai cincin dari besi. Gitu. Ya sesuai dengan kemampuan. Gitu. Jadi ketika dia mau nikah, saya nggak punya apa-apa Nabi. Ya udah, kamu nikahi walaupun dengan cincin dari besi. Walau khatama min hadid. Gitu. Kata Nabi, walaupun cincin dari besi. Yang penting ada bentuk maliyahnya itu, ya.
walaupun nilainya seperti itu gitu. Karena itu bagian dari hak seorang wanita, hak istri dari suaminya. Dan tidak ada aturan yang membatasi secara khusus berapa itu mahar gitu, nggak ada. Ya, nggak ada. Bahkan ketika di masa Umar bin Khattab, Umar ingin membatasi mahar, Umar diprotes oleh seorang ibu. Wahai Umar, kau berani melakukan sesuatu yang menjadi hak kami, di mana itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Umar pun membatalkan rencana untuk membatasi permintaan mahar dari seorang wanita kepada lelaki yang akan menjadi suaminya. Biarkan itu menjadi hak kaum wanita. Berapa dia minta, tinggal kalau sanggup lanjut, kalau nggak sanggup mundur. Nah, seperti itu. Nah, itu terkait dengan mahar gitu. Kemudian Umar akhirnya membatalkan. Itu kalau sekarang bisa masuk ini juga sih, berani menentang keputusan negara gitu ya. Nah itu, jadi menikah dengan Khadijah saat umur beliau 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Kemudian kita juga kita tahui bahwasanya dari Khadijah lah Rasulullah memperoleh keturunan. Ada 6 keturunan beliau dari Khadijah. 7 sebenarnya, yang satu lagi Ibrahim, tapi bukan dari Khadijah, dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Padahal ketika itu Rasulullah bergembira sekali pada saat Maria Al-Qibtiyah melahirkan putra buat beliau. Senang sekali. Sudah lama beliau mendambakan memiliki keturunan lagi. Maka begitu sayangnya beliau dengan Ibrahim. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Kemudian Allah wafatkan Ibrahim dalam keadaan masih bayi. Maka Rasulullah mengatakan, inna la mahzunun. Jadi saking sedihnya Rasulullah mengatakan begitu. Maka ketika itu sahabat bertanya, ya Rasul, bukankah kita tidak boleh menangis ya Rasul terkait dengan orang yang meninggal gitu. Kata Rasul, bukan. Nangis itu adalah ekspresi dari hati. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan larangan itu. Dan aku sangat berduka dengan kematian Ibrahim. Maka beliau pun menangis gitu. Dan itulah yang akhirnya melahirkan salah satunya menjadi sababul wurud dari sholat gerhana matahari gitu ya. Kematian Ibrahim. Nah, putra-putri beliau ada 6 dari Khadijah. Pertama adalah Al-Qasim. Maka beliau disebut dengan Abul Qasim. Ya, dalam hadis banyak sekali ya. Abul Qasim gitu. Bapaknya Qasim. Ya. Kemudian adalah Zainab. Ya. Zainab nanti menikah dengan Al-As bin Rabi. Ya. Kemudian Ruqayyah ya. Dan Ummu Kulsum. Nanti dia akan menikah dengan anaknya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Yang kemudian nanti pada saat Rasulullah sudah diangkat sebagai nabi, diceraikan oleh Utbah dan Utaibah atas perintah dari Abu Lahab. Sehingga keduanya menjanda dan salah satunya kemudian dinikahi oleh Utsman bin Affan. Bahkan mereka berdua pasangan suami istri ini sempat melaksanakan ikut hijrah dalam hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Kemudian nanti meninggal dunia Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum kembali dinikahi oleh Utsman bin Affan. Sehingga Utsman mendapatkan gelar dengan gelar Zun Nurain, yaitu orang yang memiliki 2 cahaya. Kenapa? Karena menikahi 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah Fatimah. Fatimah nanti dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib seusai perang Badar. Memiliki 2 putra dan 2 putri. Nah, jadi 2 putra dan 2 putri. Salah satu putrinya nanti ya itu dinikahi oleh Umar bin Khattab. Saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah yang ketika itu umur beliau kurang lebih sudah 60 tahun. Ya, jadi menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib
yang umurnya kurang lebih sekitar 10, antara 10 sampai 15 tahun. Jadi kakek-kakek dapat gadis yang sangat ini. Kenapa Umar memaksa ingin menikahi putri Ali bin Abi Thalib? Karena beliau teringat. Ini bukan dasarnya syahwat semata, tapi beliau teringat dengan sabda Nabi, semua ikatan itu nanti akan terputus pada hari kiamat, kecuali yang terkait dengan diriku. Maka aku tidak ingin terputus hubunganku dengan Rasulullah. Maka izinkan wahai Ali, agar aku bisa menikahi putrimu. Nah, maka dinikahilah putri Ali bin Abi Thalib sampai memiliki 2 anak. Jadi itu Fatimah. Jadi bukan hanya Hasan dan Husain, tapi ada lagi 2 putri lagi. Kemudian yang keenam adalah Abdullah atau disebut dengan At-Thayyib atau At-Thahir. Inilah 6 putra-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang putranya semua meninggal ketika masih kecil. Yang terakhir meninggal adalah Fatimah. Jadi makanya Rasulullah begitu spesial Khadijah di mata Rasulullah. Karena melalui Khadijah Allah memberikan segalanya kepada beliau. Salah satunya adalah keturunan. Sementara istri-istri beliau yang lain tidak memberikan keturunan. Begitu juga dengan harta Khadijah, dari orang yang paling terkaya di kota Mekah menjadi orang yang miskin di kota Mekah. Apa? Karena diberikan semua hartanya, kekayaannya kepada Khadijah, kepada Rasulullah. Maka jelas sekali riwayat menyebutkan Rasulullah tidak pernah menikah sampai Khadijah meninggal dunia, tidak menikah lagi. Jadi Rasulullah tidak pernah berpoligami sampai Khadijah meninggal dunia. Makanya ibu-ibu perlu pelajari itu. Kenapa Rasulullah tidak menduakan Khadijah, kan gitu ya. Ternyata apa syaratnya, Pak? Resepnya, Pak? Aduh, nggak berani baca nih bapaknya. Ya, resepnya dia. Karena Khadijah memberikan servis yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memberikan segalanya. Ya, hartanya diberikan, kehormatannya dikorbankan. Gitu ya. Artinya bagaimana dia menjadi orang yang terpandang sebelumnya di kota Mekah, tapi kemudian menjadi orang yang dicibir di kota Mekah. Itu demi siapa? Demi sang suami yang merupakan Rasul terakhir. Maka Khadijah pun akhirnya nanti Allah ganjar dengan apa? Menjadi salah satu pemimpin wanita di surga. Kalau pemimpin laki-laki di surga banyak, tapi kalau perempuan cuma 4 gitu ya. Salah satunya adalah Khadijah. Nah, ini putra-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Baik. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya lanjut, biar cepat nih anak nih. Di sini cepat, nggak ada yang nanya, jadi terus cepet ya. Di tempat lain nanya mulu, Pak. Nah, jadi keseling gitu. Bagus deh gitu. Kita lanjut ya. Jam berapa menit lagi? Berapa menit lagi? 45. Baik. Kemudian hal berikut yang dicatat oleh para ulama terkait dengan perjalanan hidup beliau sebelum diangkat sebagai nabi adalah ada proses yang namanya merenovasi Ka'bah, gitu ya. Merenovasi Ka'bah. Jadi kenapa Ka'bah ketika itu perlu direnovasi? Karena sudah sangat tidak layak, gitu ya. Sangat tidak layak. Apalagi pernah terjadi banjir besar yang membuat rusak bangunan-bangunan Ka'bah yang ketika itu masih seadanya gitu. Ya. Sehingga ketika itu orang-orang Mekah semua berniat untuk merenovasi Ka'bah. Pada awalnya mereka nggak berani sama sekali untuk ngotak-ngatik Ka'bah. Nggak ada yang berani. Takut kualat. Jadi betul-betul mereka hormati itu bangunan Ka'bah. Nggak ada yang berani.
Maka ketika proses pertama kali dirubuhkan, semuanya pada diam, nggak ada yang berani memulai. Nggak ada yang berani memulai. Sehingga akhirnya salah seorang tokoh, yaitu saudara dari Walid bin Mughirah, berani ya ketika itu memulai merubuhkan salah satu bangunan Ka'bah. Tapi ketika itu juga belum langsung ngikutin. Tunggu. Nanti dapat kualat apa enggak gitu. Oh ternyata ditunggu 1-2 hari enggak terjadi apa-apa. Baru akhirnya mereka berani untuk merubuhkan bangunan Ka'bah yang lama. Kan ketika itu kondisi Ka'bah itu hanya tumpukan batu saja. Nah, tumpukan batu itu hanya di atas badan manusia sedikit. Jadi kondisinya begitu dulu. Kurang lebih tingginya 9 hasta. Itu sudah berlangsung sejak masa Nabi Ismail. Bangunannya kayak begitu. Maka banyak terjadi kerusakan di sana sini, gitu. Sehingga mereka semua bersepakat untuk merenovasi Ka'bah. Tapi yang hebatnya, ya, ini kan disebutnya jahiliyah, gitu ya. Tapi yang hebatnya mereka tahu tuh, Ka'bah ini bangunan suci, rumahnya Allah. Ya, dan mereka juga melakukan kesyirikan di situ. Tetapi hebatnya adalah mereka tidak mau membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah dari dana-dana yang mereka pahami itu haram. Dipajak-pajak minuman keras, itu nggak diterima kalau buat bangun Ka'bah. Jadi tahu, sebenarnya mereka udah tahu ini nggak bagus gitu. Tapi itu sudah menjadi budaya, ini nggak boleh gitu. Makanya ketika renovasi Ka'bah tadi nggak mau menerima dana-dana dari yang berasal dari penghasilan itu. Ya. Itu padahal kita menyebutnya dengan masa jahiliyah, tapi mereka tahu gitu. Mereka tahu. Sementara ketika dulu ada seorang gubernur diingatkan tentang membangun dengan hasil dari produk minuman keras gitu. Ya, kemudian meresponnya dengan sangat keras sekali gitu, seperti itu. Kita ingat dulu. Nah ini orang jahiliyah tahu membedakan. Oh ini jangan, kalau berasal dari harta ini jangan dibuat-buat ini, nggak boleh. Gitu. Karena ini tempat suci, ya bangunan suci, ya rumahnya Allah. Maka jangan berasal dari dana-dana yang haram. Itu orang jahiliyah. Sampai nanti akhirnya karena dalam perjalanannya dananya nggak cukup, karena tadi mereka ketat dalam menerimanya, pokoknya kalau dari yang lain nggak boleh. Ya, ini benar-benar yang bersih gitu, sehingga akhirnya mangkrak di tengah perjalanan gitu. Jadi mangkraknya infrastruktur ternyata dulu ada contohnya juga, seperti itu. Nah, jadi karena tadi cuman bedanya kalau dulu karena tidak lagi didapatkan dana yang aman, maka udah seadanya saja sesuai dengan dana yang didapat seperti itu. Ya, jadi betapa ketatnya mereka, padahal mereka orang-orang yang kita sebut dengan jahiliyah. Gitu. Tetapi mereka tahu ini buat yang bersih, ini dari kotor, maka nggak boleh tercampur seperti itu. Nah ini Bapak hadirin sekalian, mungkin pembahasan kita sampai di sini. Berarti kita ini pertemuan terakhir menjelang Ramadan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan pada Syawal insyaallah gitu ya. Demikian, mungkin sebelum ditutup saya juga menyampaikan permohonan maaf ya, kalau memang selama ini ada kesalahan yang saya lakukan, agar kita bisa memasuki Ramadan dalam keadaan yang bersih hati, bersih jiwa insyaallah ya, sama-sama. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.